Halo, Nyonya. Nyonya, setelah hari ini, aset rumah sakit Renkang akan resmi dialihkan ke kakak ipar dan kami beri hadiah $1 juta. Saat kakak ipar dan kakak menikah, aku tidak hadir. Maka di momen syukuran bayi ini, kuberikan semua padanya. Baik Nyonya, lalu jadwal cek hamil Anda sudah siap? Baik. Sia-sia. Kakak, kenapa kesini? Bukannya harusnya di syukuran bayi menyambut tamu? Kau baru pulang, adik ipar tak ada, sendirian saja, bawa anak ke rumah sakit, mana mungkin kakak tidak datang? Sudahlah, aku bukan anak kecil. Cuma cek hamil di rumah sakit sendiri. Oh ya, kakak, Ya? ada kabar baik. Darah pusat bayi di perutku ternyata tes cocok dengan Xuan-Xuan. Saat bayinya lahir nanti, bisa operasi leukemia Xuan-Xuan. Sia-sia. Demi kakakmu ini, kau berkorban terlalu banyak. Kak, aku tahu. Kakak ipar dan kakak cemas. Sebagai adik ipar, ini sudah kewajibanku. Usai cek hamil, akan kukabari kakak ipar. Baik, cek hamil dulu saja, biar anakmu kakak yang jaga. Oke, Amatani, Xiaoze, main dulu sama paman ya. Mama masuk dulu. Sini paman gendong. Ayo kita foto bersama, biar ayahmu tahu kita aman. Ayo, lihat ke sini. 1, 2, 3. Wah, kata orang keponakan mirip paman. Wajahmu ini mirip sekali denganku dulu. Kak, tenang saja. Aku jamin jemput semua rekanmu ke syukuran. Perawatmu cantik-cantik sekali. Jangan banyak bicara, cepatlah kembali. Kakak ipar entah pergi kemana. Kakak ipar pasti sedang sibuk. Kenapa dia di rumah sakit? Kak, ada urusan. Tutup dulu ya. Selesai? Cek hamilnya selesai? Bayinya baik-baik saja? Tenang saja, kata dokter bayinya sehat. Kira-kira bayi di dalam perutmu itu nanti bakal mirip aku juga tidak. Tunggu lahir baru tahu. Kau sudah dewasa. Jaga penampilanmu sedikit. Lihat kerahmu miring begini. Ayo, Oke, ayo, kita pergi makan besar. ayo. Kak, gawat. Kakak ipar punya pelakor. Yuyan, anak ini bukankah dia anak haram suamimu? Mirip sekali. Kalau bukan benihnya, lalu siapa lagi? Shen Wenqian sialan, karena anakku kena leukemia. Dia meremehkan kami berdua. Aku buat syukuran bayi buang sial. Di hari syukuran bayinya, dia malah temani pelakor cek hamil. Aku takkan biarkan mereka tenang. Ikuti mereka terus. Aku ingin lihat mau dibawa kemana pelakor itu. Kakak tenang saja. Aku mengikutinya. Kakak, mereka sudah sampai di hotel, tempat acaramu. Cepat lihat ke bawah. Kapan adik ipar akan datang? Dia tamu kehormatan hari ini. Kalau dia tidak segera suntik dana, Shengxi Group mungkin sudah hancur. Hari ini aku harus berterima kasih. Wajar dia bantu Shengxi. Lagi pula, ini peninggalan orang tua kita, satu-satunya yang tersisa. Jangan sedih. Masih ada kakak di sini. Halo, Shen Wenqian, apa kau selingkuh dengan pelakor? pelakor apa? Apa yang kau bicarakan? Aku lelah urus anak siang malam, tapi kau malah cari pelakor. Dia bahkan melahirkan anakmu. Shen Wenqian, tega sekali kau padaku. Syukuran Suan-Suan segera mulai. Jangan berpikir yang aneh-aneh. Aku masih ada urusan. Nanti aku akan menemuimu. Halo, Shen Wenqian. Kakak, aku dengar dari kakak ipar. Kau punya pelakor di luar. Jangan lakukan hal bejat itu. Kalau tidak, bukan cuma kakak ipar. Aku juga takkan memaafkanmu. Apa yang kau katakan? Mana mungkin kakak cari pelakor? Aku sudah punya anak. Pasti tanggung jawab pada keluarga. Tapi omong-omong, aku bertengkar dengan kakak ipar. Kau malah membelanya. Apa kau tidak takut kakak marah? Apa dia kakak iparku? Ayo aku antar kalian masuk. Baik.
berani merebut laki-lakiku, dia akan mati. Teman-teman, ayo ikut aku labrak pelakor itu. Mama, aku mau ke toilet. Baik, Ayo paman antar kamu. Kamu tunggu di sini, kami akan segera kembali. merepotkanmu saja. Xiaoze, ikutlah dengan paman. Harus jadi anak baik, jangan nakal ya. Ayo. Halo suami, kamu di mana? Syukuran bayi Xuan-Xuan akan segera dimulai. Kamu dan Xiaoze pergi duluan saja. Aku mungkin baru sampai nanti malam. Baik, aku tunggu. Oh iya, suami, ada satu hal yang ingin kukatakan. Selain surat tugas dari rumah sakit, aku ingin memberikan 50% saham Shengxi Group kepada kakak ipar sebagai hadiah. Bagaimana menurutmu? Itu peninggalan orang tuamu. Kamu bebas mengaturnya. Oh iya, bagaimana hasil pemeriksaan di rumah sakit? Masih merasa tidak enak badan? Aku dan bayi baik-baik saja. Suami, aku merindukanmu. Aku juga merindukanmu. Jaga dirimu baik-baik. Aku akan ke sana setelah selesai. Baik, aku akan menunggumu. Rubah betina tidak tahu malu, sadar jadi pelakor tapi berani memanggilnya suami, baru berpisah sebentar saja, sudah tidak bisa lepas. Pelakor murahan ini benar-benar punya banyak trik. Tidak ada yang bisa merebut milik Sun Yuyan. Lihat saja akan kurobek mulutnya. Siapa kalian? Kenapa menangkapku? Dasar kau rubah genit, beraninya goda laki-lakiku, akan kuhajar kau sampai mati. Aku tak tahu apa maksudmu. Apa kalian salah tangkap orang? Masih saja berakting, tahu tidak dia itu pria beristri. Kau menggoda suamiku, menemanimu ke rumah sakit cek hamil. Katakan, apa kau mau merusak pernikahanku? Anda kakak ipar. Bukan begitu, Anda salah paham. Salah paham apa? Salah paham kau goda pria beristri? Atau salah paham kau merayunya, menemanimu ke rumah sakit cek hamil untuk melahirkan anaknya? Dia memang menemaniku cek hamil, tapi itu bukan. Bagus kalau mengaku. Teman-teman, jalang muka tebal ini merebut pria di wilayahku. Robek mulutnya untukku. Tenang saja, dia tak akan bisa keluar. Kakak ipar aku benar bukan pelakor. Aku ini, adik perempuan dia. Jika Anda tidak percaya, bisa lihat riwayat pesanku. Anak ini mirip sekali denganku saat kecil. Apa kau mau pamerkan anak haram kalian pada kami? Apa kau mau memperlihatkan anak haram kalian padaku? Ini bukan anak haram. Ada kesalahpahaman di sini. Aku benar-benar adik perempuan Shen Wenqian. Adik perempuan? Adik perempuan apa? Adik kesayangan ya? Dengan tampang rubah gatal sepertimu, tidak pantas jadi adik perempuan suamiku. Kalau kau adik suaminya Yuyan, maka aku sudah jadi orang terkaya di dunia. Kalau kalian tidak percaya, tanya saja langsung pada kakakku. Berani-beraninya memanggil kakak. Kau pikir aku bodoh? Aku sudah bersama Shen Wenqian selama 5 tahun. Tidak pernah dengar dia punya adik perempuan. Di mana Sia-Sia? Jangan lari sembarangan. Mungkinkah dia sudah dijemput oleh Yuyan? Halo, ada apa? Istriku, adikku sudah sampai di hotel. Apa kau melihatnya? Adik perempuan apa? Dari mana asal adik itu? Jangan-jangan itu adik kesayanganmu. Ya, Apa yang kau bicarakan? Kakak, Halo. Suara apa itu tadi? suara apa maksudmu? Kau pasti salah dengar. Sudahlah, aku mau dandan. Tutup dulu ya. Kenapa bengong? Cepat kejar. ada yang ingin mencelakaiku. Bisakah kau membawaku pergi? Aku mohon padamu. Kakak, pelakornya sudah tertangkap. Beraninya kau lari, jalang. Sudah kubilang aku bukan pelakor.
Kakak, bagaimana kakak mau mengurus Jalang ini? Seret dia ke aula perjamuan. Aku ingin Jalang tidak tahu malu ini, bikin malu saja di depan umum. Aku ingin semua orang tahu apa akibatnya menggoda pria beristri. Kakakku memang pintar. Ayo, Putri kalian benar-benar dapat menantu idaman ya. Syukuran bayi ini diadakan begitu mewah. Tentu saja. Aku dengar suami Yuyan, CEO Shengxi Group cabang Jiangcheng loh. Yuyan, kita sungguh punya selera bagus. Yuyan ini, sejak kecil, kulihat memang luar biasa. Benar saja sekarang menikah dengan orang kaya, mulia demi anak. Posisinya langsung stabil. Benar sekali. Tentu saja. Yuyan kami ini orangnya cantik sekali. Ini memang nasib orang kaya. Betul. Aku beritahu kalian ya. Yuyan bilang hari ini ada orang penting yang datang ke pesta. Kalian jangan sampai bikin malu ya. Tenang saja. Tidak akan. Siapa ini berpakaian sangat murahan? Sial sekali. Pelakornya Shen Wenqian. wanita ini hari ini masih saja menggoda kakak ipar. Minta ditemani cek hamil ke rumah sakit. Pelakor. Aku bukan pelakor. Kupukul kau Jalang kecil. Ayo, lihat semuanya. Pelakor ini beraninya mengacau di syukuran bayi ini. Kau gadis muda, kenapa tidak belajar hal baik, malah merebut suami orang jadi pelakor? Tak tahu malu. Yuyan, kau harus beri dia pelajaran. Orang keluarga Sun tidak bisa diremehkan. Tentu, lucuti pakaiannya sekarang. Aku akan buat nama sudah hancur, biar semua orang tahu akibat menjadi pelakor. Jangan. Jangan. Apa itu? Apa itu? Surat alih saham. Apa? Pengalihan 50% saham? Sepertinya, bocah Xian Wenqian itu ingin memberikan sebagian besar Shengxi Group pada Jalang kecil ini. Kakak, pelakor ini tak boleh dibiarkan. Jika tidak, lupakan posisi nyonya keluarga Sheng, bahkan seluruh Shengxi Group akan direbut oleh Jalang ini, dan juga anak haramnya itu. Benar. Aku menikah ke keluarga Shen demi mendapatkan segalanya di Shengxi Group. Biasanya aku ingin membelikan adikku mobil atau rumah saja dia tidak mau. Kau Jalang ini hebat sekali ya. Sampai bisa menipu Shen Wenqian untuk memberikan saham perusahaan. Aku tidak melakukannya. Saham ini memang milikku sejak awal. Saham apa maksudmu? Akulah istri sahnya. Itu semua harusnya milik Sun Yuyan. Uang itu juga milik keluarga Sun. Kak, cepatlah, segera robek surat perjanjian. Saham ini tak boleh direbut oleh rubah genit ini. Tenang saja. Saham Shengxi Group hanya milikku dan hanya milik keluarga Sun. Tak ada yang boleh merebutnya. Apa yang tidak bisa kudapatkan? Jangan harap kau bisa memilikinya. Sun Yuyan, jika kau merobek surat alih saham ini, kau pasti akan menyesal. Hahaha. Menyesal kenapa? Kalau tak kubunuh kau hari ini, barulah aku akan menyesal. Semuanya. Kalian semua melihat Yuyan kami tumbuh besar. Hari ini, Yuyan kami ditindas seperti ini. Kita harus membalas dendam ini, biar mereka semua tahu keluarga Sun tak bisa diremehkan. Benar. Jangan pukul, jangan sakiti anakku. Beraninya kau sebut benih rendahan di perutmu itu. Apa dia ternyata punya anak? Pasti anak kakak ipar. Aku melihat kakak ipar hari ini. Pergi cek hamil dengannya di rumah sakit. Sudah sekitar 3 bulan. Oh ya, dia dan kakak ipar punya anak haram usia 5 atau 6 tahun. Apa? Anak haram? Cuan-cuan baru 100 hari. Sepertinya dia sudah lama berselingkuh. Kakak ipar sudah punya anak haram. Jika anak di perut wanita ini sampai lahir nanti, pasti akan merebut harta kakak ipar. Anak jadah di perut pelakor ini tak boleh dibiarkan. Kalau begitu habisi saja. Tidak, jangan sentuh anakku. Dia harus mengobati Xuan. Beraninya kau sebut nama panggilan anakku. Kau senang anakku sakit ya? Kau sedang menantangku? Ah, Dasar lonte busuk, kau menggoda suami aku dan mengutuk anakku. Hari ini akan kutunjukkan padamu bahwa ibu harus kuat. Xiaoze, Mama seharusnya sudah ke pesta. Ayo kita cari dia. Baik. Bawa dia ke rumah sakit sekarang. Singkirkan anak jadah di perutnya itu. Tidak perlu kakak. Aku sudah siapkan obat aborsi. Hei kalian, bawa kemari. Tidak,
Jangan. Tidak. Jangan. Aku benar-benar adik perempuan dia. Tolong lepaskan aku. Kau adik perempuan dia. Kalau begitu aku ibunya. Pergi. Ambilkan semangkuk obat lagi. Syukuran bayi akan segera dimulai. Anak jadah di dalam perutnya ini tidak boleh dibiarkan hidup. Satu mangkuk ini sudah cukup kakak. Lagi pula, mana mungkin kakak ipar ribut dengan kita demi anak jadah. Harus disingkirkan, karena jika dia tetap ada, mungkin Shen Wenqian akan merasa kasihan pada mereka. Posisi keluarga Sun kita akan sulit untuk dipertahankan. Kalau begitu jangan tanggung-tanggung. Habisi jalang ini sekarang juga, beserta anak jadah di perutnya itu. Jangan. Ini adalah wilayah keluarga Sun. Apa kau pikir kau bisa lari? Hahaha. 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 Selamatkan anakku. Apa yang kalian lakukan? Menantu, akhirnya kau datang juga. Apa yang kalian lakukan? Kenapa tadi berisik sekali? Kami sedang membahas kado-kado ini. Anak ini, mungkinkah dia anak haram Shen Wenqian dengan wanita itu? Beraninya dia membawa anak haram itu ke sini. Pelakor apa? Anak haram apa? Apa maksud kalian? Shen Wenqian, teganya kau padaku, teganya kau pada anak kita. Kau bawa anak jadah hasil selingkuhanmu, kesyukuran bayi Xuan. Akan kucekik anak jadah ini. Apa yang kau bicarakan? Aku tidak punya pelakor. Wenqian, Yuyan sudah melahirkan anakmu, kau tidak boleh mengecewakannya. Benar kakak ipar, kakakku sudah memberikan 4 atau 5 tahun masa mudanya padamu. Kau tidak boleh demi wanita. Tidak jelas di luar sana. Mencampakkan kakakku. Apa sebenarnya yang kalian bicarakan? Kau ingin aku membongkar aib yang memalukan ini? Masalah kau punya pelakor dan anak haram di luar sana. Kami semua sudah tahu. Bukankah anak jadah ini hasil hubunganmu dengan pelakor itu? Mamaku bukan pelakor. Xiaoze, jangan menangis. Ayo, bawa anak ini pergi. Berhenti, jangan biarkan anak jadah kecil ini pergi. Bisakah kau berhenti membuat keributan? Ku katakan sekali lagi, aku tidak punya pelakor. Dan Xiaoze bukan anak haramku. Masih berani bilang dia bukan anak harammu. Kalian berdua sangat mirip, bahkan tahi lalat di wajah pun sama persis. Karena dia adalah keponakanku. Keponakan mirip pamannya. Bukankah itu hal yang wajar? Aku sudah punya buktinya. Kamu masih saja berpura-pura. Wenqian, jangan sembunyi-sembunyi lagi. Sekarang putuskan saja hubungan dengan wanita itu. Benar, semua salahku adalah kesalahan rubah betina itu. Wenqian, minta maaf saja pada Yuyan. Berjanji tidak berhubungan lagi dengannya. Yuyan pasti akan memaafkanmu. Itu sama sekali tidak benar. Kenapa aku harus minta maaf? Tadi kamu bilang, ada bukti kan? Keluarkan dan biarkan aku lihat. Baik, kamu mau lihat bukti kan? Aku akan tunjukkan sekarang. Lihat ini, kalian sudah seperti ini, masih bilang tidak punya pelakor. Dia hanya membantuku merapikan baju. Apa masalahnya? Baik, kamu masih tidak mengaku? Lalu 50% saham Shengxi Group ini, apa penjelasanmu? Dulu aku hanya ingin membantu adikku di Shengxi, memintamu mencarikan posisi, kamu tidak mau. 50% saham ini kamu berikan pada pelakor, begitu saja kamu berikan, sungguh sangat murah hati. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak pernah bilang akan mengalihkan saham. Lagi pula, surat perjanjian pengalihan saham ini. Dari mana kamu dapatkan? Tentu saja ditemukan dari rubah betina. Itu, lihat sendiri, di sini ada nama rubah betina itu. Kamu masih mau mengelak? Inikah yang kalian sebut pelakor? Kenapa memukul orang? Sheng Xia adalah adik perempuanku. Di mana dia? Apa dia datang ke sini? Terus saja panggil dia adik, kamu sangat peduli padanya ya. Aku beritahu kamu, Shen Wenqian, adik kesayanganmu itu sudah kutangkap sekarang, dia sudah mati. Apa? Jangan harap bisa bertemu dia lagi. Apa yang kalian lakukan padanya?
Cepat bawa dia ke hadapanku. Kakak ipar, tenanglah dulu. Hari ini kita mengundang begitu banyak kerabat dan teman. Jangan biarkan orang menertawakan kita. Kakakku itu, dia hanya terlalu mencintaimu. Panik karena sayang, makanya dia sangat marah. Yuyan, bersabarlah dulu. Rubah betina itu bisa diurus nanti. Jangan sampai demi seorang pelakor, kamu membuat menantu idaman ini pergi meninggalkanmu. Baik, soal anak haram itu, aku bisa lupakan dendam. Asalkan kamu dan rubah betina itu segera putus hubungan sepenuhnya, aku bisa memaafkanmu. Wen Qian, lupakan saja jika tak mengaku. Tapi wanita di luar sana itu benar-benar bukan orang baik. Benar sekali, keluarganya saja tidak keberatan. Meski kamu punya anak haram, istrimu sungguh sangat baik. Diam. 50% saham Shengxi Group ada atas namaku, dan sisa 50% sahamnya atas nama adikku. Menurutmu siapa dia? Tidak mungkin marga kalian saja berbeda. Karena aku ikut marga ayah, dan dia ikut marga ibu. Apa ada masalah? Tidak. Bukan begitu. Kamu pasti sedang membohongiku. Aku tidak peduli apa pikirmu. Shengxia adalah adikku. Katakan, di mana kalian menyembunyikannya? Mungkinkah Shengxia benar-benar adik Wen Qian? Aku beritahu kalian, siapapun yang berani menyentuh sehelai rambut adikku hari ini, aku takkan melepaskan kalian. Di mana kamu menyembunyikan adikku? Cepat bawa dia keluar sekarang. Aku tanya sekali lagi, di mana kamu menyembunyikan adikku? Bicara. Aku... Apa itu? Itu hanya syukuran bayi Suan-Suan, bahan makanan yang kami siapkan. Darah itu? Bagaimana kau menjelaskannya? Kakak, aku di sini. Suara apa itu? Kakak ipar, itu hanya bahan makanan. Tidak ada yang perlu dilihat. Bahan makanan? Kalian tidak mungkin menaruh adik perempuan ke dalam kereta makanan. Kan... Mana mungkin kakak ipar? Itu, adik perempuan sebenarnya sudah kami suruh istirahat. Ayo aku antar menemuinya. Minggir. Wen Qian, adikmu benar-benar tidak di sini. Kau dan Yuyan sudah hidup bersama bertahun-tahun. Kau harusnya mengenalnya. Yuyan kami ini, dia itu galak tapi baik, tidak menyakiti adikmu. Minggir. Suami istri bertengkar itu biasa. Yuyan, minta maaflah pada Wen Qian. Wen Qian, maafkan aku. Aku sungguh tidak tahu Xia adalah adik perempuan kandungmu. Ada sedikit salah paham, tapi aku tidak sengaja. Pergi. Aku tidak mau dengar apapun. Kalian semua minggir. Minggir. Adik perempuan? Kakak, aku akhirnya menunggumu. Perutku sakit sekali. Cepat panggil dokter. Baik. Sia-sia. Sia-sia akan baik-baik saja. Kakak pasti melindungi kalian berdua. Pak Shen ada di luar. Cepat bawa adikku ke sana. Cepat. Cepat. Sejak kecil, aku bahkan tak berani menyentuhnya. Beraninya kalian memukulnya begini? Wen Qian, aku tahu aku salah. Aku tak tahu dia adik perempuanmu. Aku hanya tanya satu hal, rambut adik perempuanku, siapa yang memotongnya? Siapa yang melukainya? Apa itu kalian? Bukan kami. Kalau begitu kalian... Pak Shen, ini bukan urusan kami. Bukan urusan kami. Kami benar-benar tidak tahu apa-apa. Tidak tahu. Berarti itu kalian. Ini tak ada hubungannya denganku. Salahkan saja kakakku. Suami, Kau panggil aku apa? Panggil aku apa? suami, Panggil aku apa? suami. Aku tanya padamu. Panggil aku apa? Pak Shen, maafkan aku. Apa yang kau lakukan pada adik perempuanku? Akan kubalas semuanya satu persatu. Sakit? Sekarang kau tahu rasa sakitnya? Lalu saat kau memukul adik perempuanku, apa kau pernah berpikir dia juga merasa sakit? Dia itu adik perempuanku. Adik yang tumbuh bersamaku sejak kecil. Terlebih lagi dia sedang hamil sekarang. Tega-teganya kau berbuat sekejam itu padanya. Tidak, tidak. Aku tidak sengaja melakukannya. Aku sungguh tidak sengaja melakukannya. Aku tidak tahu dia adalah adik perempuanmu. Aku akan mengakui kesalahanku padanya. Aku akan minta maaf padanya. Apa itu belum cukup? Tidak sengaja.
Aku juga tidak sengaja melakukannya. Aku tanya padamu, apa maaf itu berguna? Jika minta maaf saja sudah cukup, maka luka adik perempuanku, apa bisa menghilang begitu saja? Tidak, begini ceritanya. Kau membawanya ke rumah sakit untuk cek hamil dan bilang anak kalian terlihat sangat mirip, makanya aku mengira dia adalah pelakor. Wen Qian, itu semua kulakukan karena aku sangat mencintaimu, aku tidak ingin kehilangan dirimu. Aku menemani adik perempuanku cek hamil dan berfoto bersama keponakanku. Apa ada masalah dengan hal itu? Bicara. Shen Wenqian, janganlah kau menjadi orang yang tak mau mengalah. Dia hanyalah seorang gadis yang sudah menikah, dipukul. Ya sudah dipukul saja. Yuyan kami setidaknya sudah melahirkan anak untukmu. Dia sudah kerja keras selama ini. Kau masih mau apa lagi? Jika kau berani menghina adikku sekali lagi, kau percaya atau tidak? Aku akan membuatmu tak bisa keluar dari pintu ini. Cukup. Shen Wenqian, aku mengandung 10 bulan demi melahirkan anakmu, tapi kau tega memukulku demi adik perempuanmu. Apa di dalam hatimu itu, aku tidak lebih berharga dari adikmu? Apa Xuan bahkan tidak lebih penting daripada anak yang ada di dalam kandungannya? Lalu apa kau tahu? Apa tujuan adikku pergi ke rumah sakit? Bukankah itu semua demi si anak jadah itu? Dia pergi untuk melakukan tes cocok bagi Xuan. Dia ingin memakai darah pusat dari bayi di kandungannya untuk menyelamatkan nyawa Xuan. Apa kau tahu itu? Apa? Sudahlah, nyawa adikmu itu murah. Dia tidak akan mati, darah pusat tetap bisa menyelamatkan cucuku. Lupakan faktanya. Bukankah adikmu itu juga bersalah? Kenapa dia tidak bilang dari awal? Nyawamu yang murah? Apa? Bagaimanapun aku ini sesepuhmu. Beginikah caramu bicara pada sesepuh? Sungguh konyol sekali. Selalu saja membawa-bawa sesepuh. Kau pikir dengan menekan aku begini, masalah ini bisa lupakan saja, begitu saja. Kenapa tidak mungkin? Putriku sudah menikah denganmu. Bahkan jika kau berlutut memanggilku ibu, itu sudah seharusnya. Lalu apa kau pernah dengar pepatah ini? Pepatah apa? Tua tak tahu diri. Kecil tak tahu adat. Beraninya kau memukulku. Hari ini kalian semua di sini, siapapun yang menyakiti adikku, aku akan membalasnya satu persatu. Aku mohon lepaskan aku. Jangan mendekat, jangan mendekat, jangan mendekat, jangan. Melepaskanmu. Saat kau menyakiti adikku, apakah adikku juga memohon seperti ini padamu? Wenqian, tenanglah dulu. Apa kau benar-benar ingin membunuh Yuyan? Menyingkir dariku. Cepat tahan dia sekarang juga. Jangan. Jangan lepaskan, aku lepaskan. Apapun yang kau lakukan pada adikku, aku akan membuatmu membayarnya satu persatu. Kakak, jangan sentuh dia. Sia-sia? Sia-sia. Kamu tidak apa-apa. Anak itu? Kakak, bayinya sudah tiada. Aku akan menuntut keadilan untuknya. Sia-sia. Kakak minta maaf padamu. Kakak tidak seharusnya membiarkanmu kembali. Jika saja kamu tidak kembali, anak itu tidak akan kenapa-kenapa. Aku brengsek. Kakak, ini bukan salahmu. Semua ini adalah ulah mereka. Cepatlah bangun. Bangunlah. Adik perempuan, kamu pasti sedang bercanda kan? Mana mungkin kamu kehilangan bayinya? Tadi kita kan cuma main-main saja. Anakmu tidak mungkin hilang. Jika kamu sampai kehilangan anakmu, lalu bagaimana dengan anakku, Xuan? Dia baru berusia 3 bulan. Dia tidak boleh mati. Dia tidak boleh mati. Lalu apa anakku pantas mati? Semenjak aku tahu Xuan menderita leukemia, aku mengerahkan semua orang di sekitarku untuk mencari sumsum tulang yang cocok. Akhirnya tak kusangka, anak di dalam kandunganku ini 100% cocok dengan Xuan. Awalnya aku ingin hari ini memberitahumu kabar baik ini, tapi apa yang kamu lakukan? Putar balik fakta. Menghinaku, merundung dan memukuliku. Aku bersujud padamu. Aku salah, aku benar-benar salah sia-sia. Aku mohon padamu, bisakah kamu melahirkan seorang anak lagi? Xuan masih menunggumu untuk berobat. Kamu adalah adik iparnya, kamu tidak boleh mengabaikannya. Kamu harus menyelamatkannya. Kesalahan terbesar Xuan adalah memiliki ibu yang kejam dan mata duitan sepertimu.
Suami, cepat bujuk adik perempuan. Jika tanpa darah pusat anaknya, Xuan kita akan tamat. Diam. Itu kamu? Kamulah yang menghancurkan harapan anak kita. Adik perempuan kembali kali ini hanya untuk pesta ulang tahun anak. Dia membawakanmu banyak hadiah, dia selalu membelamu, membantumu, tapi bagaimana sikapmu padanya? Kamu membuatnya kehilangan anaknya. Tidak, bukan begitu. Sampai sekarang, kamu masih tidak menyesal sedikit pun? Kamu masih saja berpikir meminta sia-sia menyelamatkan anak kita. Kamu benar-benar sangat serakah. Aku akan cari cara selamatkan Xuan. Mulai hari ini, kamu tak punya hubungan lagi dengan kami. Apa katamu? Adik perempuan, tenang saja. Siapapun yang menyakitimu, aku takkan pernah melepaskannya. Aku tahu itu. Tapi kakak, untuk menghadapi mereka, tak perlu mengotori tanganmu. Sia, tolong maafkan aku ya. Aku lihat dia menemanimu cek hamil di rumah sakit dan juga foto-foto di media sosial itu. Makanya aku mengira kamu itu pelakor. Dan aku benar-benar tidak tahu bahwa dia punya adik perempuan kandung. Aku lihat kamu bawa anak bersamanya. Aku sedang hilaf sampai memukulmu. Kalau aku tahu kamu adik perempuannya, kita pasti akan jadi teman baik. Aku pasti akan sangat menyukaimu. Benar sia-sia. Maafkanlah dia. Nanti kalian ipar bisa akur. Memaafkan orang yang memfitnahku pelakor. Melakukan kekerasan padaku. Hingga membuatku kehilangan bayiku. Aku tidak semurah itu. Kalau begitu aku bersujud padamu. Atau kamu boleh pukul aku. Pukul sampai kamu merasa puas. Apa dengan begitu kamu mau memaafkanku? Cukup. Sudah kubilang aku ini, adik perempuannya. Tapi apa kalian percaya? Tapi untungnya ada kejadian hari ini. Aku jadi tahu sifat asli keluarga kalian. Oh ya. Bukankah kamu sangat ingin harta kakakku? Surat alih saham 50% ini awalnya adalah kado pernikahan untukmu. Apa? Kau bilang perjanjian pengalihan saham itu seharusnya milikku. Kau hanya melihat namaku di surat itu dan langsung merobeknya tanpa ragu. Tapi kau tidak melihat penerimanya adalah kau. Kau sendirilah yang menghancurkan segalanya. Milikku, semuanya milikku. Bagaimana bisa begini? Ini semua salahmu. Itu kau. Ini semua salah kalian. Kalau bukan karena kalian menyuruhku menghajar pelakor, mana mungkin aku berakhir seperti ini? Sun Yawei, ini semua salahmu. Kalau saja kau tidak mengirim video itu, kau sudah menghancurkan segalanya. Kakak, bagaimana bisa kau menyalahkanku? Kau sendiri yang terlalu bodoh. Salah mengenali orang. Kau sudah menikah, bahkan tidak mengenali adik iparmu sendiri. Ini semua adalah salahmu sendiri. Benar, kau tidak bisa menyalahkan adikmu. Sia-sia, aku tidak sengaja merobek perjanjian saham itu. Ini semua salah mereka. Aku sudah buta hingga melakukan kesalahan besar ini. Bisakah kau mencetak ulang perjanjiannya? Aku akan segera tanda tangan. Kita akan jadi saudara baik mulai sekarang. Aku pernah melihat yang tak tahu malu, tapi tak pernah yang sepertimu ini. Kupikir gadis yang disukai kakakku pastilah seorang gadis yang baik. Makanya aku tenang menyerahkan saham padamu. Tapi sekarang lihatlah. Apa kau merasa pantas? Katakan apa salahku. Aku akan segera berubah. Ada orang yang busuk dari akarnya, meski memakai kulit manusia. Tetap saja binatang yang berbau busuk terhadap orang semacam ini. Aku tidak akan melepaskannya. Akan kubuat mereka tahu harga dari menggigit. Semua barangku adalah pesanan khusus, tapi aku tidak akan menuntut soal itu. Namun mahar $300 juta dari kakakku, dan semua biaya syukuran bayi ini. Kalian harus ganti rugi $500 juta. Apa? $500 juta? $500 juta. $500 juta. $500 juta. Kalian mau merampok ya? Mana ada aku $500 juta? Biarpun kau jual aku pun tak akan ada. Uang ini kalau mau bayar kalian saja. Kalian yang memukulnya. Kalian yang merobek bajunya. Kalian juga yang merusak pestanya. Tak ada hubungannya denganku. Bagaimana bisa tak ada hubungannya? Uang mahar diberikan padamu. Beli rumah dan mobil. Semua uang itu dihabiskan untukmu. Bagaimana bisa tak ada hubungannya? Hei, Sun Yuyan, semua itu kau berikan sukarela. Aku tidak pernah memaksamu ya. Wenqian, kau tahu sendiri, aku tak punya uang sebanyak itu. Kita bahkan sudah punya anak. Bisakah kau membantuku? Minggir, pernikahan kita sejak kau pukul adik perempuanku sudah berakhir. Ini semua salahmu sendiri. Sun Yuyan, ku beritahu kau, mulai hari ini kita resmi bercerai. Xuan juga putus hubungan denganmu. Jangan, tidak. Jangan, aku tak mau cerai. Aku sungguh mencintaimu. Kau tak bisa membuangku hanya karena kesalahan kecil, lalu kau meninggalkanku. Sun Yuyan, aku bisa toleransi kau gila harta, toleransi kau jadi beban demi adik, toleransi semua kekuranganmu, tapi kau benar-benar tak seharusnya memukul adik perempuanku.
Begini Xia kecil, lihatlah. Orangnya sudah kau pukul, dendam sudah terbalas. Apa kalian masih belum puas? 5 tahun hubungan Yuyan dan kakakmu. Apa kau tega melihat mereka berpisah? Diam, ini keputusanku sendiri. Jangan lakukan paksaan moral pada adikku. Semua ini pantas kau terima. Segera, surat panggilan pengadilan akan sampai ke tangan kalian. Nasib kalian di tangan sendiri. Habis semua habis, segalanya sudah terlambat. Apa? Farmasi Renkang menunjukku jadi direktur RS? Kakak, apa-apa yang kau katakan itu benar. Mereka menunjukmu jadi direktur RS. Barusan manajer PI meneleponku secara langsung, pasti tidak mungkin salah. Apa yang terjadi? Adik, ipar, kenapa Sun Yuyan ditunjuk jadi direktur RS? Ini awalnya hadiah dariku untuk kalian. Siapa sangka hal seperti ini terjadi? Yuyan, kau sekarang direktur RS di Farmasi Renkang. Maka statusmu sekarang, bukankah lebih tinggi dari Shen Wenqian? Tentu saja, Farmasi Renkang itu konglomerat multinasional tak sebanding dengan Shengxi Group kecil itu. Sebagai orang di bawah Renkang Group menjadi direktur RS terbesar, itu artinya perusahaan menghargaiku. Aku bisa hancurkan Shengxi Group kapan saja. Hahaha. Hebat sekali ya. Kalau begitu, kita bisa kaya tanpa cari menantu idaman. Shen Wenqian bukan menantu idaman. Dia cuma bos kecil di sebuah perusahaan, memulai bisnis dengan harta keluarga. Semua kerjasama Shengxi Group bergantung pada Farmasi Renkang. Selama kakakku setuju sekarang, bisa batalkan kerjasama kapan saja. Kurang dari 3 hari, Shengxi Group akan segera bangkrut. Dengar tidak, Shen Wenqian, sekarang giliranmu untuk datang memohon padaku. Lucu sekali, hanya seorang direktur RS ingin membuat Shengxi Group bangkrut. Apa yang kau tahu dasar Jalang? Benar juga, biasanya kau itu tak pernah bertemu orang hebat. Asal kalian sekarang padaku, berlutut, bersujud, minta maaf. Mungkin aku akan lepaskan kalian, jika tidak... Kau mengancamku dengan surat tugas dariku. Sungguh sangat lucu sekali. Hahaha, kau bilang surat tugas itu darimu? Tentu saja. Shengxia, mengingat kita adalah ipar perempuan, saran saya berhentilah bermimpi. Tahukah kau Farmasi Renkang adalah perusahaan raksasa? Mana mungkin Nona Shengxi Group sepertimu bisa mengatur surat tugas dari PI? Shen Wenqian. Ya. Shen Wenqian, cepatlah kau. Bawa adikmu, periksa otaknya. Kurasa yang butuh diobati adalah beberapa binatang yang tak paham bahasa manusia. Engkau... Ada orang-orang yang merasa iri, tak senang lihat orang lain sukses. Untung putriku tak menikah ke keluarga ini. Sungguh tak disangka. Orang-orang sekarang bicaranya sangat tajam. Kupikir Shen Wenqian pria hebat. Ternyata sekarang hanyalah seorang sampah yang marah tak berguna. Kau... Kenapa? Berani berbuat tapi tak berani bicara. Adik perempuanmu ini memang terlihat polos, tapi di belakang entah sudah berapa orang yang memakainya, bahkan anak di perutnya itu entah benih siapa. Saran saya pada kalian, cepat berlutut. Minta maaf pada kakakku. Lalu, biarkan wanita kecil ini menemaniku bermain 2 hari. Lagi pula, PI Group bukan tandingan kalian. Sebaiknya jaga ucapan kalian, karena aku sudah bilang, surat tugas Sun Yuyan dariku. Jika aku bisa memberinya, maka aku bisa membatalkannya kapan saja. Sungguh sangat lucu. Sia-sia kau mungkin belum tahu. Surat tugas dari PI Group hanya CEO dan istri CEO yang bisa merilisnya setelah ditinjau. Kau tidak bermaksud bilang bahwa kau adalah istri CEO dari PI Group. Hah? Tentu saja. Akulah istri CEO dari PI Group. Hahaha. Shen Wenqian, apa kau dengar omong kosong adikmu? Dia bilang dia adalah istri CEO Farmasi Renkang. Coba tanya semua orang di sini. Siapa yang percaya? Kenapa tidak percaya? Adikku memang istri CEO industri obat Renkang. Shen Wenqian, apa kau juga sudah gila karena surat tugas kakakku? Sekarang kau sama seperti adikmu. Sudah tidak waras lagi. Jaga bicaramu baik-baik. Sepertinya Shen Wenqian sudah tidak tertolong. Selain menyinggung Yuyan si direktur RS, adiknya berani mengaku istri CEO. Sepertinya Sheng Group sudah tamat. Shengxia, apa kau tahu akibatnya? Mengaku istri CEO PI Group. Apa kau tahu itu? Aku sarankan kalian segera berlutut dan minta maaf. Minta maaf, menurutku. Kalianlah yang harus minta maaf. Sun Yuyan, tanpa kakakku, apa kau benar-benar berpikir orang yang menindas karyawan dan mencuri hasil kerja orang lain bisa benar-benar jadi direktur RS? Apa maksudmu? Kau sedang menyebar fitnah. Kau sendiri tahu itu, fitnah atau bukan. Awalnya kupikir tak ada yang sempurna. Kesalahan kecil bukanlah masalah. Lagi pula apapun yang kau mau, keluarga kami bisa memberikannya. Tapi aku sadar bahwa aku salah. Orang jahat tetaplah jahat. Kau tidak pantas jadi direktur RS. Aku akan menarik semua darimu, termasuk surat tugas itu. Batalkan pengangkatan Sun Yuyan. Dicekal total dari industri ini. Jangan pernah dipekerjakan lagi. Batalkan surat tugas Sun Yuyan. Dicekal total dari industri ini. Dan jangan pernah dipekerjakan. Sombong sekali bicaramu. Ini diberikan langsung oleh Farmasi Renkang. Memangnya kau siapa?
Berani bicara mau membatalkan surat tugas dari Pei? Keluarga Sun, kalian benar-benar bodoh sekali. Adikku sudah bilang dia adalah istri CEO industri obat Renkang. Dia tidak mungkin jadi istri CEO. Bukankah kau bilang surat tugasku sebagai direktur RS akan dibatalkan? Kenapa belum dibatalkan juga? Baru sekali ini aku melihat ada orang yang minta dihajar. Tenang saja dalam 3 menit. Surat tugas ini tidak akan ada hubungannya lagi denganmu. Surat tugas itu, cepat atau lambat akan jadi milik kakakku. Mana mungkin bisa dibatalkan? Hanya dengan satu telepon. Kuharap sebentar lagi, kalian masih bisa tetap sombong sekali seperti ini. Jangan pikir karena ada Shen Wenqian yang mendukungmu, kau bisa pergi begitu saja. Kau sudah menyinggung farmasi Renkang. Kalian semua akan hancur. Kalian semua akan hancur. Kau masih saja keras kepala sekarang, hanya karena melihat putriku sukses besar dan merasa rendah diri saja. Ingin membuktikan dirimu di depan orang banyak. Hanya membuatmu terlihat makin menyedihkan. Orang yang menyedihkan, dari awal sampai akhir, adalah kalian para bodoh yang tak tahu diri. Lelucon, kakakku sekarang sudah menjadi sosok yang tak bisa kalian jangkau. Kakak, cepatlah telepon sekarang. Batalkan semua. Kerja sama kita dengan Shengxi Group. Benar. Aku sudah tidak sabar lagi melihat mereka menjadi pecundang yang malang. Baik. Sebagai Direktur RS Rumah Sakit Pei, aku perintahkan kalian batalkan semua kerjasama dengan Shengxi Group. Kalian benar-benar sudah tamat. Kakak, cepat angkat. Pasti urusan yang kau minta sudah beres. Halo? Apa? Jabatan Direktur RS milikku dibatalkan. Mana mungkin? Apa mereka tidak salah sangka? Kata mereka, istri CEO dari Pei Group sendiri yang menelepon untuk membatalkannya. Kalau begitu, Apa gadis ini tidak berbohong? Dia benar-benar istri CEO dari Pei Group? Kenapa sampai sekarang kalian masih tidak percaya? Tak disangka, ternyata Shengxia adalah istri CEO. Keluarga Yuyan ini benar-benar tak punya mata. Hampir saja jadi besan Direktur Pei. Tadi aku mau bilang, jangan terlalu kejam. Sekarang sudah tamat, jangan berurusan lagi dengan mereka, biar tidak kena getahnya. Tidak. Aku tak boleh kehilangan surat tugasku. Sia-sia. Ini semua salahku. Ini semua salahku. Aku yang bersalah padamu. Aku mohon padamu, aku benar-benar tak boleh kehilangan surat tugasku. benar, sia-sia maafkan kami salah bicara, aku tampar mulutku sendiri, ya. Tolong maafkan kekhilafan kami ini. Bukankah tadi kalian sangat membenciku? Bukankah kalian menyuruh kami berdua berlutut dan minta maaf? Kenapa cepat sekali cari aman saja? Minta maaf pada kami? Kalian bukan tahu kalau salah, tapi tahu kalau kalian akan hancur. Kakak ipar, tolonglah kami, kita kan satu keluarga. Keluarga kalian sangat kaya. Sudah sewajarnya kalian berbagi sedikit dengan kami. Siapa keluargamu? Kalian menindas adik perempuanku, membunuh keponakanku. Ku beritahu kalian, mulai hari ini, Sheng Group akan memboikot kalian hingga kalian tak punya tempat di Jiangcheng. Wen Qian, jangan begini. Aku janji, aku akan hidup baik-baik bersamamu. Hanya kau menjijikkan. Surat tugas tiba. Surat tugas sudah tiba. Aku ingin melihat siapa yang berani memboikot Direktur RS pilihan farmasi Renkang. Siapa di antara kalian yang bernama Nona Sun Yuyan? Saya... Bukankah aku sudah menyuruh orang membatalkan promosi Sun Yuyan? Siapa bilang dibatalkan? Aku datang mewakili Nyonya Pei menyerahkan surat tugas ini kepada Nona Sun. Apa yang sebenarnya terjadi? Kakak aku pernah melihatnya. Dia adalah Luo dari Pei Group. Bukan. Manajer Chen datang sendiri. Mana mungkin ini palsu. Cepatlah pergi sana. Apa ini benar surat tugas untukku? Tentu saja penunjukan Pei Group. Mana mungkin palsu? Nona Sun selamat. Anda ditunjuk menjadi Direktur Rumah Sakit Pei. Terima kasih Manajer Chen. Sheng Xia, bukankah tadi kamu bilang sudah membatalkan surat tugasku? Buka mata kalian lebar-lebar dan lihatlah baik-baik. Apa yang terjadi? Sepertinya perintahmu belum sampai ke manajer Chen. Pasti hanya itu alasannya. Bicara seolah itu nyata. Sheng Xia, jangan-jangan kamu menganggap dirimu adalah istri CEO. Lihatlah ke cermin, sadarlah siapa dirimu itu. Manajer Chen, orang ini mengaku sebagai istri CEO. Saya ingin bertanya, apakah Anda mengenalnya? Saya ingin tanya, apa Anda mengenalnya? Tidak kenal. Ha, Anda tidak kenal saya, tapi Anda pasti kenal Pei Sili.
Anda kenal Direktur Pei? Saya adalah istri Pei Sili. Apa? Aduh manajer Chen, jangan pedulikan wanita ini. Dia ini sudah gila belakangan ini, selalu mengaku sebagai istri CEO, tidak berkaca dulu, lihat seperti apa dirimu. Benar. Wanita macam dia ini, wanita rendahan seperti ini, berani mengaku sebagai istri Direktur Pei. Tadi dia bahkan sombong sekali, ingin membatalkan surat tugas kakak. Sejauh yang saya tahu, istri Direktur Pei selalu di luar negeri. Lalu Anda ini istri dari mana? Saya memang selalu di luar negeri, tapi hari ini pulang untuk syukuran bayi Xuan. Manajer Chen, wanita ini hanya penipu. Anda jangan sampai percaya padanya. Kalian benar-benar tak punya mata. Sudahlah kakak, aku akan telepon Sili. Tanya ada apa dengan manajer Chen ini. Bagaimana? Sili tidak angkat telepon. Sepertinya dia masih di pesawat. Sudahlah Shengxia, jangan berakting. Bicaramu seperti sungguhan. Penipu tetaplah penipu. Manajer Chen, saya ingin bertanya, jika ada yang mengaku istri CEO dan Direktur Pei tahu, apa hukumannya? Kemari. Tangkap kedua penipu ini. Berhenti. Siapa yang memberimu keberanian? Berani menyentuh wanitaku? Persetan denganmu. Siapa kau berani ikut campur? Sampah, apa posisimu? Berani bicara asal pada Direktur Pei. Apa kau? Direktur Pei. Kau bilang dia dari Pei Medical Group. Direktur Pei. Kau tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Direktur Pei, kenapa Anda datang sendiri? Jika aku tidak datang, apa ku biarkan kalian menindas nyonyaku? Dia adalah nyonyamu. Maafkan saya, Direktur Pei. Saya tak punya mata. Tidak mengenali nyonya. Direktur Pei, tolong ampuni saya, ampuni saya. Mulai hari ini kau dipecat. Pergi. Mulai hari ini kamu dipecat. Pergi. Baik, baik, baik. Sia-sia. Orang yang menindasmu hari ini. Takkan kubiarkan satupun lolos. Habislah kita apa yang telah kita lakukan. Sia-sia benar-benar nyonya Direktur Pei. Bagaimana mungkin ini terjadi? Jadi kamulah si Sun Yuyan yang tak tahu diri itu. Maafkan saya, Direktur Pei. Kami benar-benar tidak tahu Sia-sia adalah nyonya Anda. Mohon maaf. Dia bukan nyonyaku. Apa kamu bisa menindasnya sesukamu? Kau wanita kejam. Padahal Sia-sia sebelumnya memintaku memberikan jabatan Direktur RS Rumah Sakit Pei padamu. Beginikah caramu membalasnya? Aku. Sia-sia, bagaimana kau ingin menghukumnya? Ikuti kata kakak saja. Mereka baru saja main hakim sendiri. Hampir saja mencelakai Sia-sia. Semuanya harus dihukum. Kirim mereka semua ke penjara. Habislah kita. Yuyan, cepatlah memohon pada Wen Qian. Bicaralah yang baik-baik. Wen Qian, demi hubungan kita yang dulu, ampuni aku. Sekali ini saja ya. Kita sudah bercerai. Sudah tidak ada hubungan lagi. Pengawal bawa orang keluarga Sun pergi. Usir mereka dari Jiangcheng. Tidak. Kalian tidak bisa begini padaku. Aku sedang mengandung anakmu. Benar, Sia-sia. Yuyan sudah melahirkan seorang anak untuk kakakmu. Sekarang dia hamil lagi. Ini adalah darah daging keluarga Shen. Benar. Ini adalah putra kandung kakakmu. Wen Qian, apa kau tega bersikap sedingin ini padaku? Aku mengandung 2 orang anakmu. Apa kau benar-benar ingin menceraikanku? Chen Wenqian, kau sungguh dingin tak berhati. Kau tega buang anak istri. Memang orang kaya, tidak ada yang benar. Aku akan memposting kejahatanmu ke internet. Kalian semua diam. Wen Qian, demi 2 orang anak kita, aku mohon jangan tinggalkan aku. Sia-sia, maafkan aku. Aku tahu aku salah. Aku telah mengecewakanmu. Kelak jika kau menyuruhku bekerja bagai budak pun aku rela. Aku mohon padamu. Ampuni aku sekali ini saja. Aku tak ingin anakku tumbuh besar dalam keluarga yang hancur. Aku mohon padamu, kebodohan dan kecemburuanku telah menyakitimu. Mungkin aku bukan kakak ipar yang baik, tapi di masa depan, aku pasti akan berusaha menjadi istri yang baik dan mama yang baik. Benar. Aku mohon padamu, lepaskanlah kami. Sun Yuyan, apa kau yakin anak di dalam kandunganmu adalah anak kakak besar? Direktur Pei, aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Anak di dalam kandunganmu sama sekali bukanlah benih kakak besar.
Direktur Pei, tanpa bukti apapun. Anda tidak bisa bicara sembarangan. Mau bukti? Ya, baiklah. Kau datang juga. Akhirnya aku mengandung anakmu. Memikirkan anak yang kulahirkan dengannya benar-benar menjadi aib seumur hidup bagiku. Nanti anak kita akan menjadi pewaris Shengxi Group ini. Jika Shen Wenqian itu mengalami kecelakaan, maka Shengxi Group ini akan menjadi milik kita. Sun Yuyan, kakakku sangat baik padamu. Beraninya kau mengkhianatinya. Dasar kau wanita gatal. Wanita yang tak tahu malu. Tidak. Bukan seperti itu. Bukan seperti itu. Video ini tidak benar. Percayalah padaku. Kumohon percayalah padaku. Masih saja berakting? Dulu aku benar-benar buta sampai bisa menyukai wanita sepertimu. Tidak, Wenqian. Aku akan ke rumah sakit sekarang untuk menyingkirkan anak ini. Bisakah kita mulai dari awal lagi? Sebelumnya aku hanya dibutakan oleh kekuasaan. Dalam hatiku aku sungguh mencintaimu. Aku tak bisa hidup tanpamu. Pergi. Penyah. Kakak besar, bagaimana dengan kerabat keluarga Sun? Ini semua karena Yuyan, karma sendiri. Tidak ada hubungannya dengan kami. Benar. Sudah dibilang jangan bawa keluarga. Ini semua salah Yuyan. Biarkan dia menanggungnya sendiri. Aku tidak percaya. Mereka benar-benar sangat berkuasa hingga membuat kita semua tidak bisa tinggal di Jiangcheng. Jika kau sekarang ingin diusir dari Jiangcheng, aku bisa mengabulkan keinginanmu. Direktur Pei, semuanya sudah diatur. Apa yang kau lakukan? Halo istri. Apa perusahaanku sudah bangkrut? Kau juga telah dipecat. Semua perusahaan di Nancheng tidak bisa mempekerjakanmu lagi. Anak kita juga dikeluarkan dari sekolah. Habis sudah. Direktur Pei, Direktur Pei, aku tidak berani bicara sembarangan lagi. Mohon ampuni kami. Lepaskanlah keluargaku. lepaskan aku. Berurusan dengan kerabat keluarga Sun, kita benar-benar sangat sial. Aku ingin putus hubungan dengan mereka. Putus hubungan. Aku beri kalian satu kesempatan lagi. Putuskan hubungan dengan keluarga Sun sekarang, lalu kalian bisa enyah. Baik, ayo pergi. Kita pergi. Jangan pergi. Kenapa kalian semua pergi? Sun Yuyan, sepertinya kerabatmu ini tidak terlalu percaya padamu. Mereka bukannya tidak percaya padaku. Mereka hanya takut kekuatan keluarga Pei. Wenqian, raga dan hatiku, semuanya mencintaimu. Aku mohon padamu, jangan tinggalkan aku ya. Ya Tuhan, bagaimana aku bisa melahirkan makhluk sampah seperti ini? Terlalu berisik. Kemari, bawa mereka untuk lapor polisi. Apa yang kalian lakukan? Jangan. Apa yang kalian lakukan? Lepaskan aku. Jangan. Lepaskan aku. Sia-sia. Maafkan aku, ini salah kakak. Membuatmu terbang sejauh ini. Mengalami semua ini. Kakak, ini bukan salahmu. Ini bukan kesalahanmu. Kau hanya salah pilih orang. Siapa yang tahu, wanita ini bisa begitu jahat. Sayang sekali, hari yang seharusnya indah, malah jadi seperti ini. Hal yang sudah berlalu, jangan dipikirkan. Selama keluarga kita bersatu, itu lebih baik dari segalanya.